Percobaan pertama selain pipa ini yang kita butuhkan adalah kaleng kosong. Jadi ini adalah kaleng kosong ya. Terus kain. Ini gue menggunakan kain selimut yang ada bulu-bulunya. Jadi percobaannya gini, ini adalah pipa biasa, tapi kita dengan sedikit ilmu akan membuat pipa ini seolah-olah jadi pipa ajaib. Jadi gini, oke, ini kaleng kosong kita taruh di bawah, dan kaleng kosong ini kalau kita dekatkan ke pipa, tentu saja tidak terjadi apa-apa ya. Tapi kalau pipa ini kita gosok-gosokkan menggunakan kain, lihat apa yang akan terjadi. 3, 2, 1. Lihat guys. Wow, kaleng kosongnya tertarik dengan pipanya. Ini karena pipanya begitu digosok-gosokkan dengan kain, jadi mengandung listrik statis. Dan ini bisa kalian jadikan permainan dengan teman-teman kalian. Jadi kalian bisa balapan kaleng pakai listrik statis dari ujung meja ke ujung meja satunya gitu ya. Dulu-duluan siapa yang nyampe. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa atom terdiri dari 3 subpartikel atom. Partikel itu adalah proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron berada di dalam inti atom. Proton bermuatan listrik positif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Sedangkan elektron berada di dalam kulit atom dan selalu bergerak mengelilingi atom dengan lintasan tertentu. Elektron bermuatan negatif. Pergerakan elektron ada 2 arah, searah jarum jam dan berlawanan dengan jarum jam. Akibat dari pergerakan elektron yang terus-menerus ini dapat mengakibatkan elektron lepas dari kulit atom terluarnya. Inilah yang akan menimbulkan adanya elektron bebas yang menyebabkan sebuah benda bisa bermuatan positif atau bisa bermuatan negatif. Saat elektron lepas dari sebuah atom, maka atom tersebut akan bermuatan positif. Sedangkan elektron yang bebas bisa ditangkap oleh atom yang lainnya. Nah, atom yang menangkap elektron akan kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Berdasarkan muatannya, maka benda dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu benda netral, benda bermuatan positif, dan benda bermuatan listrik negatif. Benda netral bukan berarti bahwa di dalam benda itu tidak mengandung proton ataupun elektron, melainkan jumlah proton atau muatan positifnya akan sama dengan jumlah elektron atau muatan negatifnya. Sedangkan pada benda yang bermuatan listrik positif, maka jumlah muatan positif atau protonnya lebih banyak daripada jumlah muatan listrik negatif atau elektron. Sebaliknya, pada benda bermuatan listrik negatif, jumlah muatan listrik negatif atau elektronnya lebih banyak daripada jumlah muatan positif atau protonnya. Untuk mengetahui bagaimana sebuah benda bisa bermuatan listrik akan dijelaskan pada slide berikutnya. Interaksi antara muatan listrik ada 2 jenis. Interaksi antara muatan yang sejenis positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif yang akan menimbulkan gaya tolak menolak, dan interaksi antara muatan listrik yang tidak sejenis antara muatan positif dan muatan negatif yang akan menimbulkan gaya tarik menarik. Besarnya gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak akan dipelajari pada hukum Coulomb.
Jika sebuah balon yang bermuatan negatif didekatkan ke tembok, maka muatan-muatan listrik yang ada pada tembok akan terinduksi atau terpisah, di mana muatan positif akan tertarik ke arah balon. Akibatnya, gaya tarik-menarik antara balon dan tembok akan menjadi semakin kuat, sehingga balon akan menempel ke tembok. Cara kerja elektroskop didasarkan pada konsep induksi muatan listrik, di mana jika sebuah elektroskop yang netral didekati oleh benda yang bermuatan, maka akan terjadi pemisahan muatan listrik pada bagian-bagian elektroskop. Perhatikan contoh berikut. Sebuah elektroskop yang netral didekati oleh benda bermuatan positif, maka akan terjadi induksi atau pemisahan muatan-muatan pada bagian-bagian elektroskop, di mana muatan positif pada elektroskop akan ditolak, sedangkan muatan negatif akan tertarik menuju kepala elektroskop. Dengan demikian, kepala elektroskop akan menjadi lebih negatif, sedangkan batang dan daun elektroskop menjadi bermuatan positif. Karena kedua daun elektroskop mempunyai muatan yang sama, maka akan terjadi tolak-menolak antara kedua daun, sehingga kedua daun menjadi terbuka atau saling menjauh.